tahun 2021. Tentunya kita semua pasti memiliki harapan bahwa di tahun 2021 hidup kita makin lebih baik. Tapi di antara banyak harapan, saya berharap kita memiliki harapan yang kekal. Harapan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Pastikan harapan kita tidak berbeda dengan harapan Tuhan dalam hidup kita. Kalau harapan kita berbeda dengan harapan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan kecewa dengan perjalanan hidup saya dan saudara. Dan tadi pagi dini hari saya dikejutkan dengan berita sahabat saya dan juga sebagai kakak rohani saya, kakak kelas saya, senior dalam pelayanan, meninggal dunia Bapak Ibu. Dini hari, jam 2 dini hari. Waktu saya buka handphone saya, jam 5, habis berdoa, kaget saya, shock, sedih. Tapi ini pelajaran bahwa kita rentan dengan kematian. Boleh pada klik lagi? Tema khotbah saya pada hari ini adalah 3 pribadi beda karakter. Tapi saya secara pribadi dan keluarga dan jemaat Tuhan, boleh klik. Saya mengucapkan selamat jalan sahabat pelayanan, kakak rohani, dan juga rekan seperjuangan. Kami bersama-sama dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, dan saya pasti merasa kehilangan untuk Bapak Pendeta Maksinesi. Selamat jalan kekasih Tuhan kita ini, dan kita bersyukur kematian orang percaya disiapkan tempat yang terbaik. Untuk Karibka dan anak-anak dan juga gereja tempat Bapak Pendeta Maksinesi menggembalakan bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Ribka Nesi, tetap kuat, semua jemaat tetap kuat, dukunglah Ibu Ribka Nesi, dan ada Pak Samuel Nindito di sana, yang menjadi tim pengembalaan, dan teman-teman yang lain, tetap lanjutkan pelayanan ini. Pak Maksi sekarang sudah tenang, kita yang masih berjuang di bumi. Artinya beliau telah menyelesaikan pertandingan iman. Jadi sekali lagi saya ucapkan turut sepenanggungan untuk Karibka dan keluarga dan GBI Eklesia Tangerang, GET. Saya beberapa kali melayani di sana dan satu waktu kita akan berjumpa di Yerusalem yang baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi tema khotbah saya pada hari ini adalah 3 pribadi beda karakter. Saya akan melanjutkan khotbah saya pada minggu lalu. Ini seputar tentang bagaimana kita mendalami kehidupan Yesus yang menjadi kunci kesuksesan dan keberhasilan kita selama di dunia. Bukan berhasil dalam hal materi, bukan. Terlalu murah itu. Tapi kita berhasil dalam hal bagaimana kita bisa mempersiapkan hidup kita yang dikehendaki oleh Allah agar perjalanan hidup kita bukan hanya finish secara fana, tapi kita bisa finish menyelesaikan sampai tiba pada titik tempat hidup kekal. Itu yang penting untuk kita perjuangkan. Kalau orang lain di akhir tahun kemarin berlomba-lomba mencari cara, mencari rumusan, mencari formula, mencari strategi, bagaimana supaya sukses di tahun 2021. Baik sebagai keluarga, pekerjaan, pelayanan, perusahaan pribadi, atau mungkin komunitas, bisnis. Semua mencari cara, mencari rumusan. Wajar secara manusia. Tapi orang percaya memiliki panduan yang tak dapat dikalahkan dan tak dapat diganti dengan apapun. Panduan kehidupan bukan hanya berhasil di dunia fana, tapi sampai kepada kehidupan kekal. Dan itu hanya dapat ditemukan lewat
kehidupan Tuhan Yesus Kristus, tidak yang lain. Nah, saya juga kaget saya bisa semangat berbicara ini. Padahal di bawah lidah saya ini luka, Bapak Ibu. Tadi malam saya tidak bisa nyanyi dalam ibadah pujian penyembahan, di ibadah pemuritan keluarga. Lukanya itu sampai di rahang, sampai di kepala, Bapak Ibu. Mungkin di saraf kan. Lukanya di lidah, bawah lidah saya ini di saraf, sampai di kepala, Bapak Ibu. Bayangkan saya sampai menahan itu sampai keringat dingin sakitnya itu. Baru kali ini saya mendapatkan luka sariawan sampai ke kepala sakitnya. Terus sampai ke bagian yang lain di rahang sini. Waduh, tapi tadi pagi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkanlah lidahku Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setelah saya habis berdoa, agak lumayan. Di kamar mandi, ketika saya mandi, sebelum mandi, biasa saya sebelum mandi ada ritual Pak Ibu. Ritual dulu mengeluarkan semua sampah-sampah. Jadi sebelum mandi saya mengeluarkan dulu, sambil perenungan. Saya selalu begitu di kamar mandi. Saya dibawa Tuhan dalam satu kisah. Dulu orang-orang Kristen awal, mereka sedang dirajam Bapak Ibu. Mereka sedang dirajam, tapi mereka terus beritakan Injil. Langsung bangkit saya. Saya bilang, Tuhan, saya akan beritakan Injil Tuhan. Sekalipun lidah saya luka. Baru luka lidah, masa saya menyerah. Yang rasul-rasul itu dirajam sambil beritakan Injil sampai mati. Masa saya cuma luka di bawah lidah sariawan. Saya tidak mau bisa berkhotbah. Tidak, saya akan berkhotbah sampai saya mati. Itu yang saya ngomong tadi di kamar mandi. Waduh, bangkit saya. Dan ini sudah nggak sakit saya. Walaupun masih ada luka. Kita tidak boleh kalah dengan persoalan. Penderitaan tidak boleh menguasai hidup kita. Tidak boleh mengatur iman kita. Iman kita harus mengatur semua yang ada dalam sekitar kita. Itu iman yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan pembacaan Filipi pasal 2 ayat 5-8. Saya akan bacakan. Perhatikan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Ayat 5. Filipi 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berikutnya. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lanjut, 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku, ini perhatikan, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikris. Jadi kalau orang bilang siapakah penyesat, siapakah antikris, Rasul Yohanes menjelaskan dengan jelas dan tegas bahwa mereka yang antikris dan penyesat adalah mereka yang memberitakan, mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kenapa? Karena pemahaman kita tentang kemanusiaan Yesus adalah kunci iman Kristen. Harus paham betul ini. Ya, tidak boleh tidak paham. Kalau Anda tidak paham, Anda gagal pasti. Untuk menjalani kehidupan Kristen yang sebenarnya. Ya, mari kita lanjut. Nah, klik lagi. Slide ini adalah slide terakhir yang saya bahas pada minggu yang lalu. Ya, ini slide ini. Bekal hidup kekal. 33,5 tahun kehidupan Tuhan Yesus adalah model dan bekal manusia berjalan pulang ke rumah Bapa di surga. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan manusia itu adalah aktivitas perjalanan pulang ke surga. Itulah kehidupan manusia yang benar. Bukanlah aktivitas yang dipenuhi dengan kegiatan untuk memenuhi impian dan mimpi-mimpi pribadi. Kehidupan manusia yang benar adalah konsep yang benar kehidupan manusia adalah aktivitas
yang diisi oleh kegiatan, oleh usaha, oleh perjuangan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, agar dalam kehidupannya menyenangkan hati Bapa sang pemilik kehidupan, sehingga pada akhir dari kehidupannya dia diizinkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kehidupan manusia yang benar dalam konsep Allah adalah waktu dan kesempatan di mana Allah berikan, Allah menganugerahkan hidup, nafas, kekuatan, tenaga, seluruh fasilitas diberikan selama hidup untuk memenuhi, memuaskan hati Allah, melakukan kehendak Allah, sehingga kehidupan semua manusia itu menjadi sesuai dengan rancangan Allah, agar pada waktunya ketika dia meninggal, dia berakhir dalam kehidupan fana, Tuhan pindahkan dalam kerajaan Allah pada waktunya. Itu konsep hidup yang benar. Nah, mari kita lanjut. Pertemuan kedua, kita akan bahas Minggu 3 Januari 2021, hari ini. Klik lagi. 3 pribadi, beda karakter. Ya. Klik lagi Pak David. Nah, yang pertama, pribadi, apa yang dimaksud dengan 3 pribadi ini? Ini lanjutan dari minggu yang lalu. Pribadi yang pertama yang kita akan bahas adalah pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang paling menarik, yang paling mengagumkan, yang paling mempesona, yang paling penting dalam hidup manusia. Selain satu, hanya pribadi Tuhan Yesus. Tapi tidak mungkin semua orang bisa memahami sampai ke tingkat mengagumi pribadi Tuhan. Kenapa? Karena belum mengenal. Sama begini Bapak Ibu. Seseorang yang datang ke rumah Anda tidak pernah kenal dia. Apalagi kalau dia pakai baju lusuh. Dia datang, shalom, selamat pagi. Anda siapa ya? Saya ini adalah anak dari raja, dari suku ini. Saya nggak kenal, sorry. Saya nggak kenal kamu. Orang tidak mungkin akan percaya. Apalagi kagum, percaya aja enggak. Kenapa? Kagum itu adalah tahap yang terakhir. Dari apa? Pertama, kenal dulu. Setelah kenal, Anda mengenal, berarti Anda akan mulai apa? Percaya kepada orang ini. Setelah Anda percaya, makin masuk berhubungan dengan orang ini, pribadi ini, Anda akan mulai tahu, mengenal siapa dia sebenarnya. Maka ketika Anda tahu dia siapa sebenarnya, oh orang ini ternyata anak raja, punya banyak harta, punya banyak uang, punya kecerdasan, punya kemampuan dan begitu banyak kekuasaan, pasti setiap orang akan mengagumi orang ini. Tapi kalau Anda tidak mengenal orang ini, tidak mungkin Anda kagum. Apalagi percaya, nggak mungkin. Nah, kekristenan harus sampai ke tingkat kita mengenal dengan benar, dengan utuh, sempurna, pribadi Tuhan Yesus. Pribadi manusia boleh banyak Anda tidak kenal. Anda boleh tidak mengenal aktor Korea yang paling terkenal. Anda boleh tidak mengenal aktris Korea yang paling terkenal. Anda boleh tidak mengenal aktor Indonesia yang paling ganteng. Anda boleh tidak mengenal artis Indonesia yang paling cantik. Anda boleh tidak mengenal Pak Jokowi. Anda boleh tidak mengenal Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Anda boleh tidak mengenal Presiden Amerika, Donald Trump. Tapi tidak boleh Anda tidak kenal Tuhan. Harus, wajib. Mutlak kita harus mengenal Tuhan. Maka kita harus mempelajari, mengenal lebih dalam pribadi Tuhan Yesus yang penuh keajaiban, penuh hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cuma sampai ya jadi Kristen-Kristen aja lah, susah kita untuk mengagumi Tuhan. Hati kita tidak mungkin kita akan pindahkan kepada Tuhan, nggak mungkin. Ya, nah perhatikan baik-baik. Jadi pribadi pertama yang kita harus membahas adalah pribadi Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Adam. Ini hanya compare aja perbandingan. Yang ketiga Lucifer. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Ya. Mari kita lanjut Pak David. Sorry, saya punya bibir ini kering-kering Bapak Ibu. Nah, 3 pribadi beda jalan. Perhatikan ini, perhatikan. Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus lebih taat kepada kehendak Bapa. Amin. Alkitab mencatat. Betul? Dan yang kedua, Tuhan Yesus taati jalan Bapa. Apa yang telah ditunjukkan oleh Bapa, Tuhan Yesus ikuti aja udah. Berarti kekuatan Tuhan Yesus dalam hal ini kuncinya adalah
kepada ketaatan kepada Bapa. Lucifer, dia ikuti kehendak dia sendiri. Dia ikuti jalan dia sendiri. Orang kalau sudah punya kehendak sendiri, pasti dia akan memilih jalan sendiri. Adam, dia ikuti kehendak iblis. Karena selamanya dia pertama cuma tahu kehendak Bapa. Tapi ketika iblis masuk dalam kehidupannya, ternyata iblis mampu untuk apa? Memindahkan cara berpikir, mengubah cara berpikir Adam dan Hawa melalui komunikasi, relasi setiap hari. Nah, ini bahaya sekali kalau kita tidak mengerti cara kerja iblis di akhir zaman ini. Dan akibat Adam mengikuti kehendak iblis, maka Adam memilih mengikuti jalan iblis. Pertanyaannya, media apa yang iblis pakai hari ini agar iblis bisa mempengaruhi manusia seperti di Taman Eden? Ini adalah Eden kedua, Bapak Ibu. Ini bumi ini adalah Eden kedua bagi kita. Dan iblis punya media. Kalau dulu hanya pohon dan itu figuratif. Buah yang digunakan itu merujuk kepada pengertian makna begini. Ada sesuatu yang menarik di mata. Kenapa? Dalam hidup manusia ada dari manusia namanya keinginan. Setiap orang punya keinginan. Nah, dunia sekarang penuh dengan media, Bapak Ibu. Ada banyak media yang bisa memukau, menarik di mata manusia. Itulah sebabnya Alkitab mencatat, hati-hati dengan 3 keinginan. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Iblis selalu masuk melalui keinginan kita. Makanya para ibu-ibu yang masih muda, yang sering cuma kerjanya tiap hari cuma buka Shopee lagi apa ini? Promo apa ini Shopee? Tokopedia, Bukalapak, Lazada, OLX, apalagi? Udah macam-macam. Oh, ini gratis ongkir ini. Padahal uang soalnya ada. Uang tidak ada. Atau mungkin saldo lagi kurang. Cuma cuci mata aja dia. Jadi pagi sampai sore cuma lihat cuci mata. Bikin habis kuota, Bapak Ibu. Untuk apa? Iblis selalu masuk melalui keinginan mata kita. Dan iblis selalu menggunakan media untuk menarik keinginan kita. Untuk menawan hati kita. Dan itu sudah terbukti. Ya. Hati-hati. Lanjut. 3 pribadi beda karakter. Perhatikan Bapak Ibu. Ketiga pribadi ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki kehendak. Perhatikan. Sama-sama memiliki kehendak. Yang kedua, ketiga pribadi ini memiliki kebebasan dalam melakukan apa saja yang dikehendaki. 3 pribadi punya free will. Ya. Karena itulah tatanan yang Tuhan berikan. Manusia beda dengan robot. Sama. Lucifer juga sama punya free will. Adam juga sama punya free will. Saya dan saudara punya free will. Tuhan Yesus juga punya free will. Ya. Ketiga pribadi ini memiliki kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Nah, apa yang membedakan? Mari kita lihat. Yang membedakan dari ketiga pribadi ini adalah pada ketaatan pada kehendak Bapa. Bedanya cuma itu aja. Ketaatan untuk konsisten melakukan kehendak Bapa adalah faktor kunci pembeda kualitas hidup ketiga pribadi tersebut. Apa sih tujuan orang mencari cara, formula, strategi, rumusan sukses di tahun 2021? Tujuannya apa sih? Agar kualitasnya lebih tinggi daripada yang lain. Betul? Agar dia punya kualitas hidup yang lebih hebat, lebih baik, lebih kaya. Tujuannya orang mencari cara, strategi agar sukses di kehidupan 2021. Tujuan cuma itu. Agar dia memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, lebih baik daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin. Tapi sangat disayangkan kalau dia mencari cara, formula, strategi untuk sukses pada hal-hal yang fana, memperjuangkan hidup hanya untuk dinikmati selama 70 tahun. Bodoh sekali. Sangat bodoh. Apalagi dia yang sudah mengenal Tuhan. Bodoh kalau dia mengubah perjalanan yang pada jalur kehidupan kekal
dia pindahkan pada jalur kehidupan fana. Itu bodoh sekali. Dan banyak orang menukar perjalanan hidup kekal dengan perjalanan hidup fana. Banyak orang menukar itu. Nah, lanjut. Kemanusiaan Yesus. Kita akan bahas sekarang kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus adalah dasar dari iman Kristen. Nanti Bapak Ibu tanya ini kenapa kita harus paham kemanusiaan Yesus? Ini menarik. Menarik. Saya waktu mempelajari kebenaran ini bergairah sekali saya Bapak Ibu. Sangat bergairah saya. Malah saya berpikir, waduh, kalau saya hidup di zaman Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus jadi manusia. Wow. Waduh. Saya ikut Tuhan Yesus kemana-mana dari pagi sampai malam. Terus saya bisa bayangkan 3,5 tahun aja ya. Kok Yudas tidak mendapatkan sesuatu. Bekal untuk perjalanan hidup kekalnya. Yudas membuang kesempatan emas. Bergaul bersama Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus tiap hari. Belajar dari hikmat Tuhan Yesus tiap hari. Kok dia buang? Yudas sudah selesai dengan kehidupannya. Saya dan saudara belum selesai. Halo. Banyak kali kita membuang kesempatan. Harus kita belajar di kaki Tuhan. Belajar tiap hari. Karena waktu itu akan berlalu. Kesempatan tidak akan selalu ada. Seperti tadi yang saya sampaikan. Minggu lalu saya masih WhatsApp dengan Pak Pendeta Maksinesi. Saya bilang, Kak, tetap kuat Kak. Ya, semangat ya. Harus semangat. Lalu, terima kasih adik Joni. Karena dia kakak senior saya. Terima kasih untuk doanya. Terus saya kirim yang saya bilang, kemarin saya doakan puji Tuhan orang ini sembuh. Ya, semua tergantung kedaulatan Tuhan. Kita hanya mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Seperti lidah saya ini kan, tadi. Jam 3.30 saya sudah menghadap Tuhan. Mau nyanyi nggak bisa. Aduh. Bahkan kalau saya ngomong pun, saya begini-begini mulut saya. Kenapa? Ini kalau lukanya kena di gigi palsu. Saya ini punya gigi palsu, Bapak Ibu. Ini gigi palsu. Lukanya di tengah. Kalau saya ngomong begini, kan itu di antara, apa ya, di bawah lidah itu kan ada kayak semacam, dia punya apa itu ya, yang mengontrol kiri kanan lidah bergerak itu. Nggak ngerti apa ya organ itu namanya. Jadi itu luka, itu apa, sariawan Bapak Ibu. Aduh perih sekali sampai di kepala saya sakit. Maka saya tadi nyanyi lagi begini, saya nyanyi. Bapa, ku mau indah di matamu. Lucu kan? Saya bilang, Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Sembuhkan lidahku Tuhan. Untuk aku bisa beritakan Injil-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini mantap. Walaupun sakit-sakit, saya lawan. Saya tidak mau menyerah dengan sakit apa kamu. Sakit, tapi saya lawan. Tapi tidak seperti tadi malam. Oh, tadi malam mau pecah kepala saya. Sampai keringat dingin saya tahan sakit. Saudara bayangkan kalau di neraka bagaimana. Aduh. Tapi bersyukur kita masih sehat. Nah, jadi kembali ke tadi. Saya baru WA dengan dia minggu lalu. Saya WA istrinya juga. Karibka tetap kuat, Karibka ya. Semangat Kak, ayo. Terima kasih Abuna Joni. Terima kasih untuk doanya. Waduh, tadi jam 5 waktu saya buka WA setelah buka HP setelah. Karena saya selalu dari malam ke pagi saya selalu matikan handphone. Saya buka. Waduh. Kaget saya. Selamat jalan kekasih Tuhan Pendeta Maksinesi. Hah? Waduh. Ada lagi kita punya mantan staf di Jakarta. Pak Joni, Pak Maksinesi meninggal Pak. Cepat sekali, baru 2 bulan jarak dengan Pak Roni. Aduh. Saya bilang terima kasih untuk infonya. Pak Joni jaga kesehatan Pak ya. Karena mereka tahu kami sahabat. Saya mulai berpikir begini. Kami 2018 November kami ke Korea sama-sama. Oktober. Novembernya 1 bulan berikutnya November sama-sama lagi kami bawa grup lagi ke Eropa. 2 grup saya dengan beliau yang bawa. Waktu perjalanan ke Eropa Bapak Ibu, grup saya, anggota grup saya mati Bapak Ibu. Meninggal serangan jantung di Jerman. Di sungai Titise. Waduh, syok lah saya. Waduh. Meninggal. Tapi dalam perjalanan di Eropa 12 hari, 1 bulan sebelumnya saya sudah mempersiapkan khotbah. Dan yang saya heran,
Khotbah semua itu khotbah kematian semua. Tuhan bicara sama saya itu, firman Tuhan itu kematian semua. Semua khotbah kematian. Dan saya ingat betul, ketika hari pertama saya minta, saya mau ibadah di hotel. Woi, ini masa jalan ke Eropa kok bikin kayak Holy Land? Saya sudah bilang, karena tema kita Bless Europe. Saya sudah bilang, saya mau perjalanan ini bukan tur biasa. Saya mau ini tur jadi Eropa rasa Holy Land. Tiap pagi saya mau ibadah. Oh jadi begitu, saya mau ibadah, pinjam ruangan atau silakan guide lokal atur. Ternyata dapat Bapak Ibu. Ibadah pertama saya ingat betul, kami ibadah tiba di mana? Di Milan, di kota Milan. Ibadah di hotel. Pas ibadah, Bapak itu yang mati, Bapak Ibu dia duduk di belakang. Saya lagi khotbah, dia begini. Cuma saya nggak saya pikir pasti lagi di zaman Tuhan ini. Saya khotbah terus. Karena saya khotbah apa? Saya khotbah tentang martir. Bagaimana orang-orang mati, rasul-rasul mati bagi Tuhan. Di setiap tanah-tanah di Eropa itu tanah-tanah yang berdarah. Di mana darah-darah orang Kristen, gereja mula-mula, para rasul dicurahkan untuk membangun gereja Tuhan. Dan mereka tidak pusing dengan nyawa mereka. Saya sampaikan terus khotbah itu Bapak Ibu. Terus tiap hari. Hanya khotbah kematian, khotbah kematian. Menangis ini Bapak ini. Saya khotbah di bis tiap pagi. Karena kami terus tiap pagi bergerak kemana-mana. Kami ada 7 negara. Kami jalan ke 7 negara. Tiap pagi saya khotbah di bis. Khotbah kematian terus. Anda tahu? Menangis ini Bapak lagi. Ternyata di Jerman Tuhan panggil Bapak ini. Tapi yang saya kaget, keluarga itu bersuka cita, bersyukur dalam keadaan sedih. Kenapa? Mereka bilang, bersyukur walaupun kami kehilangan. Tapi dia meninggal dalam keadaan siap untuk pulang ke rumah Bapa. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua sudah siap untuk pulang ke rumah Bapa? Karena semua kita pasti akan pulang. Makanya ada lagu dari Bapak Eras ini. Saat ku pulang. Saya pernah minta izin sama istri saya untuk saya membeli peti mati warna putih taruh di gereja, Bapak Ibu. Supaya ketika saya khotbah, saya masuk di peti mati dan foto saya sudah ditaruh di situ, di peti mati. Sudah tulisan almarhum pendeta Johnny Kilapon. Istri saya bilang, lebe-lebe sah, orang bahasa Kuma begitu. Maksudnya terlalu lebay. Nggak usah, karena saya tahu dia belum siap Bapak Ibu. Saya sudah bayangkan saya khotbah, masuk di peti mati, sambil tiduran saya khotbah. Kenapa? Supaya jemaat cepat bertobat. Karena banyak jemaat kepala batu, nanti lihat peti mati baru bertobat. Nanti dengar orang mati baru bertobat. Banyak orang begitu. Nanti lihat ada keluarga di ICU baru bertobat. Kenapa kita tidak persiapkan diri tiap hari? Harus persiapkan diri. Manusia, tidak ada manusia yang tidak rentan dengan kematian. Semua rentan dengan kematian. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Tuhan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat memandang wajah-Mu. Pada waktunya kita akan pulang. Tidak ada orang yang bisa kuat menghadapi kematian ketika maut itu menjemput. Makanya jangan sombong, jangan anggap remeh, jangan cuek. Pastikan kita hanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana persiapan pulang kita ke surga. Saya sudah persiapkan khotbah. Setelah saya menyelesaikan khotbah ini tentang model kehidupan Yesus sebagai kunci sukses di tahun 2021, bulan Februari, saya akan persiapkan khotbah tentang persiapan pulang.
Jadi judul khotbah saya selama 1 bulan, bulan Februari itu, persiapan pulang. Kita harus persiapkan diri Bapak Ibu. Saya selalu ngomong sama anak saya, Papa pasti mati, Mama juga pasti mati. Dan kalian harus bergantung sama Tuhan saja. Tidak boleh bergantung sama Papa dan Mama. Walaupun kalau bicara begini sedih Bapak Ibu. Pasti sedih. Secara jujur juga saya tidak siap untuk pulang sekarang. Meninggalkan anak-anak saya masih kecil. Tapi saya harus berjuang memastikan saya harus siap kapan saja. Karena Tuhan yang lebih tahu. Misteri kematian bagi kita. Tapi kematian itu pasti. Hanya tergantung jadwalnya, kita nggak tahu lagi. Makanya kalau Bapak Ibu belum beres-beres, masih dendam, benci, marah, iri hati, dengki. Aduh, mohon maaf ya. Anda belum mengenal Tuhan. Anda belum melihat kekekalan itu mengerikan. Kalau kita nyasar di satu hutan, kita bisa mungkin pulang ke rumah kita. Tapi dalam alam maut, Anda kalau tidak kenal Tuhan, Anda tidak bisa tahu kemana itu surga. Anda tidak bisa tahu alamat surga itu di mana. GPS tidak berlaku. Waze tidak berlaku. Google Map tidak berlaku. Kompas tidak berlaku. Tidak ada satu manusia yang bisa mengantar kita. Bahkan kalau Anda mati, orang yang hidup pun tidak bisa mengantar Anda. Kita lahir dengan sendiri. Dan pulang mati dengan sendiri. Tidak ada yang bisa mengantar. Tadi sedih kita ngobrol dengan istri saya. Pak Maksinesi, kasihan. Ya kita sudah tahu beliau sudah sebelumnya kena COVID. Kalau kena COVID pasti protokolernya COVID Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mengantar. Sedih. Sedih. Anda bayangkan kalau itu adalah adalah papamu. Kalau itu adalah kakak laki-lakimu. Waduh. Kalau itu adalah suamimu. Kalaupun nanti ada ibadah pemakaman mengantar ke rumah ke pemakaman, tetap kita tidak bisa mengantar sampai ke surga dia. Anak yang Anda kasih kalau mati, Anda tidak bisa bawa dia ke surga. Makanya selama dia hidup, selama orang tua kita hidup, selama anak-anak kita hidup, selama keluarga kita hidup, kita pastikan kita didik mereka untuk ada dalam jalan menuju ke surga. Amin. Tidak akan ada kesempatan kalau dia sudah berlalu. Jangan main-main Bapak Ibu. Aduh. Saya terus berpikir kapan ketika saya dipanggil. Saya bayangkan saya dipanggil Tuhan. Makanya dalam Natal kemarin tahun baru saya WA ke semua orang-orang yang mungkin orang itu gak suka sama saya WA aja udah. Yang penting saya mau beres sama Tuhan. Kalau dia masih benci sama saya, itu urusan dia lah. Saya bilang sama istri saya sudah WA sama mereka semua. Beberapa orang ini yang mungkin gak suka sama saya WA. Selama Natal tahun baru Pak. Saya tidak mau hati saya tidak beres di hadapan Tuhan. Saya harus pulang bersih. Maka saya berjuang tiap hari. Wah kalau dulu kalau sudah mau Natal tahun baru begini, apalagi kalau ada berkat, saya pasti akan pikir, beli jas baru dulu. Mau pakai khotbah Natal tahun baru. Namanya orang Manado, mana ada yang tidak suka bagaya. Woi, pasti segala macam. Baju harus baru. Ini jas saya saya pakai ini, jas 3 tahun lalu. Saya kaget ketika saya periksa foto. Khotbah saya tanggal 25 Natal di gereja, tatap muka. Itu adalah jas yang sama saya khotbah tanggal 25 2019. Saya baru sadar, waduh kok sama ya. Saya nggak rasa tawar hati untuk apa. Tapi kalau dulu, harus. Setelah saya mengenal Tuhan berjuang terus. Maka dalam pikiran saya begini, saya harus mulai pretelin, lucuti semua yang biasa dipakai untuk sebagai kebanggaan apa. Jam tangan saya sudah nggak ada berapa tahun. Cincin kawin saya sudah nggak tahu di mana juga. Nggak jelas. Malah saya sudah izin sama istri saya bilang, bisa nggak ya? Saya khotbah pakai kemeja putih aja lah. Nggak usah pakai jas segala macam lagi.
Kamu ini nih nanti lebay, ini lo bosankan lah orang lihat. Ya udahlah. Aduh. Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Kita kalau pelajari kehidupan Tuhan Yesus, saya semakin malu. Mau merasakan bagaimana saya malu pelajari kehidupan Tuhan Yesus supaya Anda merasakan malunya di mana sih? Mari kita lihat. Malu saya, mari kita lihat. Klik lagi Pak David. Pemahaman yang benar terhadap kemanusiaan Yesus adalah dasar untuk memahami bagaimana proses menjalani kehidupan manusia yang Allah Bapa kehendaki, bukan kita kehendaki. Karena hidup kita bukan milik kita. Harus sadar itu. Tuhan 2 kali memberikan kehidupan. Pertama ketika kita lahir, yang kedua Dia tebus. Di Golgota 2000 tahun yang lalu semua dosa-dosa kita. Seharusnya kita itu menuju kebinasaan kekal, tapi lewat kematian Kristus. Kristus menjadi korban tebusan untuk menebus hukuman dosa setiap orang. Jadi hidup kita bukan milik kita. Minggu lalu saya sampaikan, telah terjadi pemindahan kekuasaan, hak alih kelola, pengalihan kepemilikan. Jadi hak kepemilikan hidup bukan lagi kita. Hak kepemilikan saya dan saudara dalam hidup ini sudah berpindah tangan. Ketika Yesus menebus di Golgota, Kristus telah mengambil alih dan kita harus serahkan secara sadar. Secara sukarela. Dalam keadaan yang sadar, serahkan Tuhan, ini hidupku milikmu. Jadi jangan sisakan ada satu ruangan hidup yang Anda kuasai dan Anda tidak boleh izinkan Kristus masuk dalam hidup saudara. Nggak boleh. Pastikan 100% hidup kita dikuasai oleh Kristus. Tidak boleh Anda menyisakan 20% bagian hidup Anda. Untuk Anda kuasai, Anda nikmati, dan Kristus tidak boleh masuk. Anda akan menyusahkan hidupmu setiap hari. Kita yang tahu kok, apakah masih ada bagian dalam hidup kita yang kita kuasai, yang Kristus tidak boleh masuk? Kita tahu. Kita tahu. Jujur aja di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau. Saya mau serahkan semuanya. Makanya minggu lalu saya punya tema adalah melepaskan untuk menerima. Klik lagi Pak David. Bagaimana memahami kemanusiaan Yesus secara jujur? Apakah ada rekayasa antara Bapa dan Tuhan Yesus dalam proses kemanusiaan Yesus? Maka jawabannya apa? Klik lagi. Tidak ada rekayasa ketika proses Yesus menjadi manusia. Nggak ada rekayasa sama sekali. Allah menjadi manusia itu tidak ada rekayasa. Alkitab mencatat, sejarah membuktikan, dan saksi mata menyaksikan. Yesus lahir dari 0 hari. Dikandung. Dalam kandungan Maria. Dibesarkan. Bertumbuh dari anak kecil. Remaja. Pemuda. Sampai orang dewasa. Tidak langsung skip lahir. Langsung tiba-tiba turun dari surga 33,5 tahun. 30 tahun. Nggak ada. Artinya. Tidak ada rekayasa dalam kemanusiaan Yesus. Pak, ini maknanya apa Pak? Tujuannya apa Pak? Manfaat bagi kekristenan apa? Sangat bermanfaat. Kenapa? Itu menjadi fondasi kehidupan Kristen. Agar, dengar baik-baik. Agar kita punya panutan, punya model, punya teladan bagaimana menjalani kehidupan Yesus. Kehidupan manusia yang sempurna seperti model kehidupan Yesus. Dan itulah model kehidupan yang Allah kehendaki. Itu adalah cara hidup yang Allah kehendaki. Itu manfaat dari kemanusiaan Yesus yang kita harus pahami dengan benar. Justru kita harus berjuang. Kenapa? Ada contoh. Dalam tekanan, kesulitan, hinaan, dibully, diancam, sampai digantung. Yesus menjalani kehidupan yang sempurna seperti Allah kehendaki. Kekuatannya adalah pada ketaatan pada kehendak Bapa. Wah, hebat sekali. Kemanusiaan Yesus bukanlah kelemahan kekristenan. Salah. Kemanusiaan Yesus adalah kekuatan kekristenan. Orang melihat kelemahan, salah dia. Itu cara pandang iblis. Tapi sejujurnya kemanusiaan Yesus adalah kekuatan kekristenan. Yesus dalam keadaan menderita di kayu salib. Ini kekuatannya. Dengar Bapak Ibu. Dia masih katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. So mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini dahsyat. Menderita, sakit. Dikecewakan, ditusuk, ditinggalkan murid-muridnya. Dia masih ngomong, ya Bapa, ampunilah mereka.
Ini kemanusiaan Yesus yang sempurna. Itu yang kita contoh. Kita baru sakit kayak saya begini, sudah mulai, Tuhan nggak bisa nyanyi. Tadi pagi saya lawan. Ngapain? Tuhan Yesus aja menderita sampai mati. Saya cuma sakit sariawan aja cengeng begini. Anda 3 kali pacaran, 4 kali diputusin, cengeng. Nggak boleh. Baru dikurangi gaji 50%, sudah mulai cengeng. Puji Tuhan masih kerja dan masih dapat gaji. Ada 1001 alasan untuk kita bisa bersyukur dalam keadaan sesulit apapun. Kenapa? Kalau kita masih ada kesempatan untuk melakukan kehendak Allah. Bukan kesempatan jalan-jalan. Tuhan, lalukanlah COVID ini agar saya bisa traveling ke Bali, ke Lombok, ke Manado, ke Singapura, ke Australia, ke Holy Land. Tuhan, saya kan belum pernah ke Holy Land, Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan, hentikanlah. Setahun hentikan tanpa COVID. Biar saya pergi. Nanti kalau saya balik dari Holy Land, dari Eropa, COVID sudah. Ini doa apa ini? Ini kan banyak ibu-ibu begitu tuh. Banyak juga bapak begitu. Tuhan, saya pengen, Tuhan, tolong Tuhan. Izin 1 tahun tidak COVID, saya mau ke Amerika. Saya belum pernah ke Amerika, Tuhan, tolong Tuhan. Untuk apa? Nggak usah ke Amerika, yang penting kau masuk surga, amin. Daripada ke Amerika 7 kali, 70 kali, tapi ujung-ujungnya hidupmu apa? Neraka. Untuk apa? Mending saya tidak pernah ke negara-negara maju itu, tapi saya pastikan saya berjalan menuju rumah Bapak. Itu aja begitu lebih mantap. Lanjut Pak David. Jangan berpikir bodoh di tengah-tengah kesulitan begini. Lanjut. Nah, keadilan Allah adalah milik Allah. Perhatikan ini. Ini konsep yang benar. Keadilan Allah adalah milik Allah dan keadilan adalah pribadi Allah. Keadilan bukan milik manusia. Keadilan adalah milik Allah. Allah tidak pernah belajar pengetahuan ketatanegaraan. Allah tidak perlu belajar. Allah perlu belajar bagaimana supaya berlaku adil. Nggak perlu. Karena keadilan itu milik Allah. Saya perlu belajar keadilan ketatanegaraan. Hukum ketatanegaraan. Saya perlu belajar. Allah nggak perlu belajar. Artinya, dari semua kehidupan manusia, itu dipenuhi dari awal sampai akhir, dipenuhi dengan keadilan Allah. Tidak ada satupun perbuatan, keputusan, kebijaksanaan Allah yang tidak adil. Termasuk ketika mengizinkan Allah menjadi manusia, Yesus menjadi manusia. Harus paham betul ini. Supaya Anda tidak diganggu dengan pengajaran-pengajaran sesat itu. Lanjut. Tuhan Yesus menjalani semua proses menjadi manusia secara sempurna. Sejak dalam kandungan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 tadi yang kita baca. Jelas. Jelas Paulus ngomong. Paulus menjadi saksi kok. Jelas sekali. Jadi ini, kemanusiaan Yesus ini dasar kita. Supaya kita apa? Mampu mengampuni dalam keadaan yang sulit. Itulah Yesus lakukan, betul? Yesus mampu mengampuni dalam keadaan kecewa. Mampu mengampuni dalam keadaan menderita. Mampu melakukan kehendak Allah dalam keadaan terjepit. Itulah kemanusiaan Yesus yang harus kita ambil. Ini gimana sih? Orang lihat kemanusiaan Yesus sebagai kelemahan. Kelemahan apa? Karena nggak ngerti aja itu. Kemanusiaan Yesus ini secara sempurna yang kita pahami, itu kekuatan kekristenan. Dalam keadaan dia menderita, dia masih bisa mengampuni. Amin? Halo? Halo? Dalam keadaan Anda sakit, Anda masih bisa berkata, Tuhan tetap baik. Amin? Dalam keadaan Anda berduka, Anda masih katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun berat, tapi aku percaya, suamiku sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Amin? Kenapa? Saya bilang tadi sama Karibka tadi pagi. Karibka tetap kuat. Secara manusia sedih, kehilangan, berat. Tapi bersyukur. Di balik kematian ada jaminan pengharapan abadi yang Tuhan berikan bagi kita. Kepada orang-orang yang percaya, apalagi yang melayani. Karena Tuhan siapkan yang tempat yang terbaik. Waduh, dahsyat. Saya ingat betul ketika kami ada di Israel. Istri saya berhubungan dengan kakak ipar dan adik-adik ipar. Terus kami lagi pelayanan ini. Saya ingat itu, kami baru selesai ibadah di Garden Tomb. Di tempat kubur Yesus. Ternyata sudah waktu terakhir. Tapi sebelum itu, dini hari, saya dengan istri berdoa. Dan istri saya bilang begini sama saya. John, aduh berat. Antara sedih dan sukacita. Kenapa? Tuhan bilang begini sama istri saya. Aku akan memanggil pulang ayahmu. Tapi aku sudah siapkan tempat yang terbaik. Waduh. Sedih, tapi senang. Anda bayangkan nggak kalau kita punya ayah, kita punya orang tua yang mati, tapi tidak mengenal Allah. Di manakah tempat mereka hari ini?
Kita hanya bertemu di situ 70 tahun. Tapi kalau mereka mengenal Tuhan, orang yang kita kasih, kita akan hidup dan ketemu mereka selama-lamanya di kerajaan Allah. Tapi kalau mereka terhilang, mereka tidak kenal Tuhan. Di sini cuma ketemu 70 tahun, setelah itu sudah nggak pernah ketemu selama-lamanya. Dan mereka pasti akan masuk neraka. Aduh, sakit kepala saya kalau bicara begini. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, ya mungkin papa dan mama ini tidak bisa mengantar kalian itu jalan-jalan ke Eropa, Australia, ke Holy Land. Papa kayak setiap tahun bisa pergi ke Holy Land. Karena mahal pasti kan. Tapi papa janji, mama janji. Papa dan mama akan pastikan akan membawa kalian ke surga. Amin. Waduh, itulah janji abadi dan perjuangan abadi kita kepada anak-anak. Banyak orang tua hanya berjuang, kamu harus kuliah di UI. Kuliah di UPH kamu. Papa akan cari uang, kerja keras, perjuangkan kamu harus kuliah di tempat terbaik. Tapi dia salah, tidak cukup. Harusnya orang tua punya perjuangan keras. Bagaimana berjuang agar membawa mereka ke surga. Amin. Wah, lanjut Pak David. Dahsyat sekali kebenaran ini. Lanjut. Belajar dari perjalanan hidup Tuhan Yesus, Lucifer dan Adam. Lucifer ingin naik menjadi Tuhan, ingin mengkudeta. Lucifer adalah ciptaan Tuhan, padahal ciptaan Tuhan. Tidak tahu diri ini makhluk satu ini. Adam ingin naik menyamai Tuhan, mengubah posisi menjadi sama dengan Tuhan. Nggak tahu diri. Padahal Adam adalah ciptaan Tuhan. Yesus ingin turun, padahal dia adalah Allah. Ingin turun menjadi manusia, padahal dia adalah Allah. Lanjut. Lihat, perhatikan gambar ini. Perhatikan. Perhatikan gambar ini. Ini ada di samping saya. Ini adalah tahapan pengosongan diri Tuhan Yesus. Ya. Ini tahapan pengosongan diri Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Anda bayangkan, ini 3 tahap Tuhan Yesus turun. Jadi maka sembarangan ini. Dan Alkitab yang di catatan yang lain di Injil bilang, selama Tuhan Yesus hidup, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, betul? Malah Yesus hanya pinjam rumahnya Petrus, di tempat ibu mertua Petrus di Kapernaum, untuk tidur, tinggal. Numpang, saya sudah pernah pergi ke rumah ibu mertua Petrus, di bawahnya itu tempat tidur Tuhan Yesus. Kasihan. Lihat, ini cara hidupnya. Allah menjadi manusia, manusia menjadi hamba manusia, tidak cukup. Menjadi manusia terkutuk. Allah saja jadi manusia, sudah terlalu hebat, terlalu rendah, terlalu hina. Tapi tidak cukup. Dia bilang dia juga menjadi hambanya manusia. Itu Alkitab mencatat Filipi pasal 2. Dan sampai mati di kayu salib. Ini adalah model cara dan teladan hidup Tuhan Yesus. Dan inilah harus menjadi kunci kehidupan kekristenan. Bukan mengikuti seperti apa. Dua makhluk tadi nggak tahu diri itu. Lucifer dan Adam. Ciptaan Allah tapi pengen menyamai Allah. Pengen naik. Kita nggak disuruh naik, Pak. Ibu, kita disuruh turun. Amin. Kekuatan kekristenan adalah harus turun. Harus rela melepaskan. Rela meninggalkan. Agar apa? Kehidupan Yesus bisa mengisi hidup saya dan saudara. Amin. Tidak bisa. Nggak bisa kita dengan mempertahankan cara hidup yang lama untuk kita gunakan dalam perjalanan iman. Mengikuti Yesus nggak bisa. Harus ikut caranya Yesus. Allah rela menjadi manusia. Dari manusia turun lagi jadi hamba manusia. Dari hamba manusia turun menjadi manusia terkutuk. Tujuannya apa sih? Agar saya dan saudara diselamatkan dan punya tempat terbaik di rumah Bapa yang kekal. Amin. Masih panjang ini. Ya, masih panjang. Saya belum menjelaskan. Masih ada gambar-gambar yang lain, diagram yang saya buat supaya kita bisa pelajari minggu depan. Nantikan minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan ini. Mari kita bangkit berdiri. Ini cara hidup yang benar, Bapak Ibu. Berangsur-angsur kita sampai pulang itu kosong. Harus begitu. Rela lepaskan yang bukan sesuatu yang Allah kehendaki dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus dari Allah menjadi manusia, dari manusia menjadi hamba manusia. Hamba manusia menjadi manusia terkutuk. Waduh, dahsyat sekali. Dahsyat sekali, Bapak Ibu. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini, Bapak Ibu. Jagaku Tuhan, agar kita tidak berdosa terhadap Tuhan.
Saya kemarin mendengar khotbah dari Bapak Eras. 2 perlindungan yang Bapak Eras minta kepada Tuhan. Lindungilah aku dari kuasa kegelapan. Yang kedua, lindungilah aku dari diriku sendiri yang bisa mengecewakan hati Tuhan. Yang bisa membahayakan diri sendiri. Dan yang ketiga, lindungilah aku dari niat jahat orang. Minta Tuhan jaga hidup saudara-saudara. Jaga hati kita, bukan cuma jaga kesehatan. Jaga batin kita, jaga nurani kita, jaga kerohanian kita. Agar hidup kita selalu dinikmati oleh Tuhan. Agar hidup kita selalu memuaskan hati Tuhan. Terima kasih. Mari katakan sama-sama. Ya Bapa. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, jagaku Tuhan. Ya Bapa, dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, ya Bapa, pegang tanganku, ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sampai sempurna. Sampai sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan hidup yang benar, yang menjadi bekal untuk kekekalan kita. Gunakanlah cara hidup Tuhan Yesus Kristus untuk menjalani hidup di tahun 2021. Salah satu teladan hidup Yesus adalah ketaatan kepada kehendak Bapa. Bapak Ibu, dia tidak tahu apa yang terjadi 2021. Tantangan dunia makin berat. Masa sukar sudah tiba. Ada yang memprediksi bahwa tahun 2021 akan terjadi kelaparan global, bencana kelaparan global. Ekonomi tidak akan membaik. Kejahatan manusia makin meningkat. Artinya, dunia tidak memberikan pengharapan kepada saudara. Dunia tidak bisa memberikan jaminan. Siapa yang bisa memberikan jaminan? Hanya Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Pastikan kita terus-menerus fokus hanya untuk menyenangkan, memuaskan hati Bapa. Taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hati saya dan saudara. Dan pastikan hati saya dan saudara tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan, tidak ada iri hati, dengki, kejahatan, kelicikan. Kalau ada, putuskan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mengecewakan.
Pastikan hati kita makin bersih di hadapan Tuhan. Pastikan kita perjuangkan perjuangan untuk melakukan kehendak Bapa. Memuaskan hati Bapa, menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mungkin ada kondisi keadaan yang terjadi di luar harapan kita. Percayalah semua dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa. Angkat tanganmu doa-doa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, tuntunan, pemeliharaan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menyebut saya dan saudara, para saleh-saleh Tuhan, untuk pulang ke rumah Bapa yang kekal, agar kita bisa hidup bersama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati untuk kita semuanya. Jangan lupa Bapak Ibu berikan like, komen, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami, Exousia Community dari GSK Exousia Kupang. Dan juga tolong share kepada minimal 10 orang dari Bapak Ibu punya keluarga, saudara, agar mereka bisa diberkati dengan ibadah-ibadah dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama.